Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Khairil Firmansyah, Eskom, dan teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Nurma Asmawati Suci dari kelas 10J. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab 8. Nah, jadi kali ini saya akan membahas bab 8 yang bertema dampak sosial informatika. Jika kalian penasaran apa sih isi dari bab 8 ini, kalian harus menonton sampai habis ya guys. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan komputer. Komputer itu apa sih? Oke, di sini saya akan menjelaskan komputer merupakan sekumpulan alat elektronik yang bekerja sama untuk menerima, mengolah, dan menampilkan data kepada pengguna. Komputer ini pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seseorang matematikawan dan ilmuwan dari Inggris yang bernama Charles Babbage. Nah, dari awal pertemuannya itu sebetulnya banyak ilmuwan lain yang ikut berkontribusi dalam sejarah komputer seperti Alan Turing dan Lovelace. Nah, jadi bentuk maupun fitur komputer yang saat ini kita gunakan itu pasti jauh berbeda sekali dengan komputer zaman dulu. Perkembangan dari pertama masuk pasar hingga sekarang dibagi menjadi 5 generasi. Setiap generasi komputer pasti mempunyai inovasi yang memungkinkan perangkat ini bisa menjadi berkembang sangat besar. Untuk komputer generasi yang pertama itu pada tahun 1940 sampai 1956. Komputer generasi kedua itu 1956 sampai 1963. Generasi ketiga itu 1964 sampai 1971. Generasi keempat 1971 sampai sekarang. Dan yang terakhir komputer generasi kelima yaitu sekarang hingga masa depan. Jadi itu perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Kini komputer itu menjadi salah satu alat elektronik yang tidak dapat dipisahkan di kehidupan sehari-hari. Jadi kita harus ingat menggunakan kemajuan teknologi dengan baik dan bijak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aspek. Aspek ini sebenarnya yang saya jelaskan ada dua, yaitu aspek ekonomi dan aspek hukum dari produk informatika. Yang pertama, saya akan menjelaskan aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi, produk informatika mengalami perkembangan yang signifikan mulai dari penemuan pertama komputer. Seiring waktunya berjalan, nyatanya teknologi yang memanfaatkan ilmu informatika juga semakin bertambah. Sebut aja contohnya yaitu komputer. Produk ini awalnya diciptakan dengan berbagai macam kekurangan. Sekarang komputer sudah banyak varian dengan spesifikasi tertentu yang dibuat demi menyamankan konsumen atau penggunanya. Yang kedua yaitu aspek hukum dari produk informatika. Aspek hukum produk informatika merupakan hasil buah pikir karya intelektual manusia, seperti halnya buku atau karya lainnya. Oleh karena itu, produk informatika harus dihargai sebagai salah satu hak kekayaan intelektual. Nah, aspek hukum lebih mengacu pada hak hukum produk sebagai kepemilikan individu atau kelompok tertentu. Dengan begitu, ada landasan hukum yang melarang suatu produk informatika dibagikan secara cuma-cuma. Pelanggaran ini pasti banyak terjadi di produk perangkat lunak yang dengan mudah diakses. Oke, terakhir yang saya ingin bahas yaitu masa depan dan studi lanjut di bidang informatika. Untuk masa depannya, yaitu kreativitas dan inovasi berawal dari berpikir dan berimajinasi. Imajinasi itu tidak lagi menjadi sekadar hiburan, tetapi akhirnya menjadi sumber inspirasi bagi para inovator dan penemu yang perlahan-lahan mengubah dunia dengan segala teknologi yang mereka ciptakan. Untuk studi lanjutnya, di masa kini dan masa yang akan datang, penerapan informatika di berbagai bidang adalah sebuah keniscayaan. Oleh karena itu, penguasaan aspek berpikir komputasional akan menjadi sangat penting yang dikuasai oleh siswa-siswa yang ingin belajar untuk lebih lanjutnya. Nah, itu dia pemaparan dari bab 8 yang bertema dampak sosial informatika dari materi yang sudah saya kuasai. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kalian bisa menambahkan kritik dan saran di komentar.
Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pamit dari saya.